warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 4 pada pertemuan yang kelima semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 4A, B, C, dan D agar tetap terus semangat belajarnya dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan materi sebelumnya. Yang mana sebelumnya itu Bapak ada memberikan sedikit latihan mengenai tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, yang pertama yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, Nabi Muhammad SAW termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, yang telah teruji kesabaran dan ketabahannya dari sejak masih kecil sampai dewasa. Jadi, sejak kecil itu Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim. Ada yang tahu di usia berapa? Ya, di usia 6 tahun. Nah, ibunda beliau telah wafat, namun beliau tetap tabah dan sangat sabar. Nah, ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW patut menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat mulia dan budi pekerti yang luhur. Nah, beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah meskipun mendapatkan banyak tantangan, rintangan maupun halangan. Nah, beliau juga tabah dan sabar dalam keadaan apapun. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, tantangan pun semakin datang, bahkan semakin keras. Nah, tantangan tersebut antara lain yang pertama yaitu melakukan bujukan. Nah, kaum kafir Quraisy membujuk Abu Thalib supaya Nabi Muhammad SAW segera menghentikan dakwahnya. Nah, Abu Thalib berusaha membujuk Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolaknya. Nah, jadi Abu Thalib ini terpengaruh oleh ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Abu Thalib meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Nah, mendengar permintaan dari pamannya tersebut, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak keluarga akan mengucilkan saya." Nah, artinya walaupun seluruh keluarga dan para keluarga yang akan mengusir Nabi Muhammad. Nah, mendengar jawaban dari keponakannya tersebut, maka Abu Thalib pun sadar, kemudian berkata, "Teruskanlah, demi Allah aku akan terus membelamu." Nah, maka disitulah Nabi Muhammad SAW sangat semangat sekali untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, yang berikutnya yaitu melakukan pemboikotan. Nah, pemboikotan ini yaitu perjanjian. Nah, upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW tadi selalu gagal. Dari menyuruh paman Nabi, kemudian melakukan pemboikotan. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk memboikot umat Islam, nah terutama dari kalangan Bani Hashim, yang mana Bani Hashim ini sangat
dekat sekali dengan Rasulullah SAW karena beliau berasal dari kalangan dari Bani Hashim. Nah, adapun isi perjanjian tersebut, yang pertama yaitu tidak boleh mengadakan perdamaian. Nah, jadi tidak boleh adanya umat Islam mengadakan perdamaian. Kemudian yang kedua yaitu dilarang mengadakan transaksi jual beli. Nah, umat Islam di sana maupun dari Bani Hashim dilarang untuk mengadakan transaksi jual beli maupun berdagang. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan berbicara dan menjenguk orang sakit. Nah, bayangkan mereka tidak boleh diizinkan bicara, bepander. Nah, apalagi sampai menjenguk orang yang sakit. Sangat kejam sekali. Kemudian yang keempat yaitu umat Islam diasingkan dan diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Artinya diandak di paling ujung, diasingkan. Nah, karena Islam dianggap sebagai pendatang di situ, sedangkan mereka lebih lama tinggal sehingga Nabi Muhammad dan kalangannya dari Bani Hashim tadi diasingkan dari kota Mekah. Nah, yang selanjutnya di antara ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya, yang pertama ya di antara ketabahan beliau yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Nah, jadi setelah gagal dengan ancaman tadi, kaum kafir Quraisy kemudian mengirimkan Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Nah, jadi Umarah bin Walid ini adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Jadi Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib, "Ambillah pemuda ini menjadi anakmu, tetapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Wah, luar biasa sekali ancamannya. "Dia telah menentang kami dan memecah belah kita," usul Walid bin Mughirah. Nah, kemudian usul Walid bin Mughirah tadi itu langsung ditolak keras oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau berkata, "Sungguh jahat pikiran kalian. Kalian serahkan anak kalian untuk saya asuh dan saya serahkan keponakan saya untuk kalian bunuh. Sungguh saya tidak mungkin menerima hal itu." Nah, jadi Walid bin Mughirah tadi menyerahkan anaknya yang bernama Umarah bin Walid agar sama-sama menyerahkan. Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad, sedangkan Walid bin Mughirah menyerahkan anaknya Umarah bin Walid, yaitu untuk saling bertukar, tapi ditolak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, kemudian ketabahan Nabi yang berikutnya yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, kaum kafir Quraisy kemudian mencoba cara yang lain. Jadi selain tadi gagal, kemudian ada lagi cara yang lain, tidak habis-habisnya. Mereka mengirimkan Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Nah, Utbah bin Rabi'ah menawarkan kedudukan, kemudian menawarkan harta, kemudian menawarkan apa saja yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Nah, semua bujukan itu ditolak langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala ini hingga agama ini menang meskipun aku binasa karenanya." Nah, subhanallah, perjuangan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ketabahan atas siksa dari kaum kafir Quraisy. Nah, yang mana setelah gagal tadi kaum kafir Quraisy
mereka pun menggunakan cara-cara yang lain. Nah, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, jadi untuk menghentikan dakwah dari Nabi Muhammad SAW tadi, mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, mereka melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad dan menyiksa para pengikutnya. Jadi siapa yang ikut Nabi Muhammad akan kena siksa. Mereka dipukul, dicambuk, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, mereka yang menjadi budak mendapat perlakuan yang lebih kejam lagi. Nah, kaum kafir Quraisy juga menghalang-halangi mereka ketika akan beribadah ke Ka'bah. Kemudian melempari mereka dengan kotoran. Masya Allah, luar biasa sabarnya Nabi Muhammad beserta kaumnya atas siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, yang selanjutnya yaitu ketabahan atas pemboikotan kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Mustalik, yang mana mereka memutuskan di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, 2 orang yang mendapat julukan singa padang pasir masuk Islam. Nah, jadi ada hikmahnya. Siapakah mereka? Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, dua orang ini dijuluki sebagai singa padang pasir. Artinya bisa kita bayangkan singa begitu buas, atau istilahnya itu berani, sangar. Nah, mereka masuk agama Islam. Nah, bertambahlah kekuatan agama Islam. Nah, masuknya Islam dari 2 orang ini membuat kedudukan kaum muslimin semakin kuat. Jadi kaum kafir Quraisy berpendapat bahwa kuatnya kedudukan kaum muslimin adalah karena perlindungan dari Bani Hashim. Nah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim. Pemboikotan itu dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Wah, luar biasa, 3 tahun pemboikotan tadi terjadi, atau perjanjian tadi. Kemudian isinya tadi perjanjiannya digantung di atas Ka'bah, digantung di Ka'bah supaya orang-orang yang di sekitar situ bisa melihat pemboikotan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai 3 tahun. Nah, tulisan pemboikotan perjanjian tadi sampai hilang, habis dimakan oleh rakyat. Nah, jadi hilang serangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketabahan atas meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana setelah Bani Hashim tadi kembali ke kota Mekah, jadi setelah selesai dari pemboikotan, Bani Hashim kembali ke Mekah, kan asalnya tadi diasingkan. Nah, kemudian Abu Thalib, pamannya dari Nabi Muhammad, meninggal dunia pada usia 87 tahun. Jadi selang 3 hari dari pamannya Nabi Muhammad meninggal, nah maka meninggal juga itu istri dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu pun diberi nama Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nah, namun beliau tetap sabar dan tabah dalam menjalankan dakwah. Nah, subhanallah, luar biasa ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat beliau harus tetap sabar juga, harus tetap tabah walaupun dalam keadaan apapun. Ya, semoga kita semua dapat meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW ini, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi anak-anak kelas 4, alhamdulillah materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi dengan materi yang
lanjutan dari kisah ini, yaitu ketabahan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terus tetap jaga kesehatannya, kemudian sering-seringlah untuk membuka dan membaca buku, kemudian mencatat hal-hal yang dirasa perlu agar ingatannya semakin kuat. Oke, selamat kembali beristirahat dan terus semangat untuk belajar sejarah kebudayaan Islam dan pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.